Assalamualaikum dan selamat berakhir pekan traders. Ini analisa XAU USD untuk hari Senin, minggu depan tanggal 6 Oktober. Ya, jadi kita akan baca pergerakannya satu persatu ya, mulai dari big time frame. Ini di daily ya. Kalau sekarang kita lihat di daily-nya, market ini masih rally base rally ya, masih kuat nih. Naik terus, belum ada koreksinya sama sekali. Koreksinya hanya kecil-kecil ya di middle time frame nih. Nah, untuk daily sendiri pencapaiannya secara SK system dia udah di tahap ini ya. Nah, dia udah capai TP2 ekstensi. Harusnya di sini sudah ada wall correction level atau koreksi panjang ya. Tapi ini kita lihat belum ada koreksi selama 1 minggu ya. Koreksi panjang selama 1 minggu belum ada. Ada kemungkinan dia akan masih ngejar ke atas nih jauh ya, sampai ke 4.000-an. Tapi kita harus lihat juga yang di bawahnya ya. Time frame kita turun lagi satu tingkat di H4. Kita akan turun terus sampai kita dapat titiknya ya. Kalau di H4 sendiri ini kena guys. Ini kena dari sini, kena juga ya, semuanya koreksinya ke golden price ya, optimal trade entry-nya di area golden price. Jadi semuanya respect golden price, mereka semuanya koreksi ke situ dan kemudian balik lagi ke atas. Nah, yang paling banyak rangingnya di area sini ya. Untuk H4 sendiri dia udah capai target ekstensi dan dia koreksi di sini. Nah, terus kemudian capai lagi target terakhir. Dari ekstensi ketiga koreksi lagi wall correction level. H4 sudah clear ya, kenaikannya udah habis. Kita lihat di 1 jam. Untuk time frame 1 jam sendiri yang ini ya. Untuk 1 jam pun time frame 1 jam sama ya. Dia capai target kedua ekstensi lalu kemudian WCL koreksi panjang. Nah, hanya saja dia belum capai ekstensi ketiga. Ada kemungkinan dia masih naik ya, potensi naiknya masih ada. Dan kita turun lagi satu tingkat ya, di langsung ke M15 aja karena kurang lebih sama dengan M30. Nah, untuk M15 sendiri ada di sini ya. Ini wall correction level dari area yang ini ya. Nah, di sini ada pencapaian target SK system juga nih. Sini ke sini. Nah, setelah capai target ketiga ekstensi wall correction level. Nah, ini kalian bisa belajar juga ya cara baca arah tren, cara tariknya ya. Minimal saat reversal ada terjadi change of character, itu kita harus menunggu ya. Ada market yang berbalik arah atau koreksi dan dia menyentuh area retracement. Nah, seperti ini ya. Nah, saat koreksi menyentuh area retracement, jadi kita akan ukur lagi dengan ekstensi. Kita akan tahu arah terbangnya tuh sampai sejauh mana. Nah, yang ini ya. Ini capai sama ya, capai target kedua ekstensi, WCL panjang lagi ya. Biasanya WCL tuh panjang-panjang. Di H1 tadi kan sama ya, kalian lihat wall correction-nya panjang. Di M15 pun terjadi ya. Setiap capai target ekstensi kedua ataupun ketiga pasti ya, koreksinya tuh panjang biasanya. Nah, di daily tadi kan kalian lihat ya, belum ada koreksi sama sekali. Bisa jadi akan terjadi koreksi panjang karena dia udah menyentuh target terakhir ekstensi. Kalau di middle time frame paling cepat kita nemu ya. Buat kita baca areanya kapan dia akan WCL lebih cepat di M15.
Nah, ini ya. Jadi kita tahu kalau kita scalping atau intraday, kita target TP di TP kedua, selesai, udah langsung close karena bisa jadi akan koreksi panjang ya, atau istilah dalam SK system namanya wall correction level. Nah, jadi di sini juga ternyata setelah WCL balik lagi ya ke atas. Yang ini yang akan kita ukur, dia akan naik sejauh mana. Ya. Nah, di sini areanya ya, masuk ke retracement. Jadi SK system kita akan ukur kenaikannya dari sini. Nah, dia udah capai target pertama ya. Terus koreksi pendek, dan ini formasinya di hari Jumat dia lagi berusaha untuk break ke atas. Kalau M5 ada di sini nih, di area sini ya, M5 SK system. Tapi kita harus pindah time frame. Nah, WCL-nya M5 tuh di sini, yang kecil nih. Tapi lumayan panjang koreksi ini ya. Untuk M15 aja yang kita incar ya, karena M15 ya, dan M30 ini kurang lebih sama ya. Kalau ke M30 agak sedikit rapi. Nah, kayak gini. Jadi di M30 kita akan baca arah trennya ya. Nah, untuk M30 sendiri ya, dia udah keluar dari ekstensi pertama, berarti akan ada ekstensi kedua yang akan dia kejar. Jadi kemungkinan Senin nanti mungkin dia akan koreksi dulu sedikit ke bawah, terus dia akan lanjut kejar target ekstensi kedua di atas. Ini kita tandai dulu ya. Kemungkinan akan seperti ini nantinya, asalkan dia bisa break dari buy side liquidity atau equal high yang ada di kiri ini ya. Resisten rata-rata ini kalau di break ke atas ya, dia pasti kejar yang ini. Ini ada di angka berapa nih? 3.900 ya. 3.910. Paling terjauhnya lagi ada di sini. Nah, kayak gini kira-kira ya. Jadi kalau kita perkecil, ini target yang akan dia kejar nanti minggu depan. Tercapai atau enggak kita tidak tahu, tapi secara analisa SK system arahnya ke sini nanti untuk hari Senin ya. Bisa dia langsung ke atas terus dia koreksi ya, atau bisa juga dia koreksi dulu hari Senin ya, terus dia balik lagi ke atas untuk ngejar ini. Nah, kalau area ini dijebol, maka dia akan ngejar target ekstensi terakhir, yaitu ekstensi ketiga di M30, dan itu selaras dengan target ekstensi di H1 tadi ya, karena H1 masih di atas targetnya, dan di M30 juga kita dapat dia masih arah-arah ke situ ya, masih arah mengejar target ekstensi yang paling di atas nih. Dan ini lebih terjauhnya ya, ini bisa disentuh bisa enggak, tapi yang pasti kalau yang kedua ini lebih besar kemungkinan akan kesentuh. Jadi admin ambil kesimpulan bahwa market masih akan terjadi bullish di hari Senin ya, masih akan tetap uptrend. Kalaupun dia koreksinya di sini nggak akan panjang ya. Kalau baru ekstensi pertama, biasanya koreksi yang panjang itu terjadi di ekstensi kedua atau ekstensi ketiga, itu koreksinya panjang-panjang kayak gini ya. Terus kayak gini. Nah, ini kenapa koreksinya panjang? Karena dia capai target ekstensi kedua ataupun ekstensi ketiga. Ya, terus yang ini juga yang tadi kita lihat di terlalu jauh ya. Oke. Intinya di sini aja ya, kita berfokus di area terakhir ekstensi nih. Mana nih? Nah, ini dia. Kita akan berfokus ke sini. Jadi kalau misalkan dia masih akan terus bikin base rally di hari Senin ya, kita akan fokus untuk cari entry buy, karena entry sell area terakhirnya di sini ya. Supply dari resisten ini tuh terakhirnya di sini. Ya, kalau kalian marking area supply untuk entry sell, dapatnya di sini M30-nya ya. Nah, ini adalah optimal trade entry dari Fibonacci ya. Nah, makanya itu dia running profit ini lumayan, walaupun kalian lihat cuman spike-nya kecil,
tapi secara jumlah pips ini besar ya. Waktu dia menyentuh target ini, ya ini sebenarnya area entry ini masih bisa diperkecil kalau kita pindah lagi ke time frame yang lebih kecil. Jadi kita cari di mana candle yang break dari support sebelumnya, ya, maka akan semakin kecil area entry. Kayak kemarin admin dapat entry sell di 8992 ya, di ujung-ujung sini nih. Nah, itu karena kita perkecil Fibo musangnya. Jadi ini koreksinya ini lumayan panjang ya. Kemarin kita bisa TP maksimal ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa konsisten di hari Senin. Ya, karena market ini bergerak secara fraktal, kadang di respect, kadang teknikal tidak di respect. Ya, ini analisa admin aja. Jadi admin mau disclaimer ke kalian. Kalian bisa jadikan ini sebagai referensi, mau diikuti enggak, mau diikuti silahkan, mau tidak diikuti tidak apa-apa ya. Karena analisa admin juga bisa benar tapi bisa juga salah, jadi tidak ada jaminan 100% profit. Ini kita hanya menganalisa arah trennya aja. Kemudian untuk titik entry sendiri ya belum kelihatan di M30 untuk titik entry-nya, tapi coba kita akan pindah lebih kecil lagi ya buat mendeteksi area-area terdekat. Intinya di sini ada satu Fibo musang tapi sudah di respect. Nah, ini dia ya. Ini area ini adalah area Fibo musang yang sudah di respect nih. Apakah masih bisa entry kalau di situ? Tetap masih bisa, cuman sudah high risk karena udah nggak fresh lagi, sudah sekali kesentuh. Di M15 ya, kita turun satu time frame. Nah, di sini ada sebentar, ini area ini nih ada sebenarnya ya. Area ini area base ya, dari rally base rally di M15. Biasanya kita akan nyari titik entry-nya di M5. Ya, titik entry untuk buy ini penting karena kita udah baca arah trennya dia mau kemana. Nah, untuk M5 sendiri, letak Fibo musangnya ada di sini. Ini ya, ini letak area Fibo musang dan ternyata sudah di respect juga ya. Satu kali di respect. Mudah-mudahan yang kedua kali juga masih di respect. Ini adalah area entry buy kalian ya. Ini marking area M5 aja. Area kedua kita ada di sebentar. M15. Ya udah habis. Tinggal di sini satu ya. Tapi ini bisa di respect bisa enggak? Sini ya, terlalu jauh kalau di bawah. Kalau misal dia koreksinya cuma pendek terus dia ngejar target di atas ya, kita marking di bawah pun percuma ya. Di sini ada satu area ini dapatnya dari sini ya. Nah, untuk M15 area entry 2 ya, di sini satu, yang ini saya hapus dulu. Biar nggak mengganggu pemandangan nih. Di sini satu, di sini satu ya, dan ini udah di respect. Kita akan lihat nanti hari Senin apakah dia akan lanjut untuk membuat rally base rally. Jadi hitungannya dari sini, rally base rally. Kalau dia berhasil break dari buy side liquidity area ini, maka tidak menutup kemungkinan dia akan ngejar target di atas ya. Ini pembatas area buy side liquidity. Nah, kalau area ini berhasil di break dengan body candle, dia akan ngejar target ekstensi kedua di atas. Yang ini gagal ya, cuma ninggalin shadow, tidak valid break dari resisten sebelumnya, makanya dia koreksi lagi, balik lagi ke bawah. Ini penentuan, kalau dia bisa break dari resisten sebelumnya dengan body candle dia keluar, ya berarti siap-siap kita akan cari rally base rally di M5 untuk ngejar target TP-nya. Ya, kalau rally base rally-nya strong, kita akan pindah ke M5 buat cari base untuk entry buy. Tapi kalau target pergerakan di hari Senin, rally base rally-nya tipe medium kayak begini ya, rally base rally medium. Ini rally base rally medium ya. Nah, itu kita harus pindah ke M15, M30 untuk marking area. Tapi kalau strong cukup M5 atau lebih high risk lagi berani ambil di M1 ya untuk marking.
karena itu yang sering admin gunakan untuk mencari entry tercepat masuk ke dalam market dan mencari titik entry-nya yang probabilitasnya sekiranya agak maksimal ya, agak bagus, agar kita juga terhindar dari floating. Nah, kurang lebih itu saja analisa admin untuk hari Senin tanggal 6 Oktober ya kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di analisa berikutnya. See you next video.